Kalau Pak Subhan butuh data, saya banyak punya data. Dari dulu saya juga cermati kelakuan si Bu Fafa ini. Orang ini harus dibongkar. Ada data juga dari beberapa orang yang mengaku dia bersekolah di SMA Santo Yosef. Jogja, Solo. Ya, 2 tahun. Kemudian kelas 2 pindah. Dipindah karena kalau diteruskan nggak lulus. Pindah ke SMK Kristen. Di Solo juga. 2 tahun lagi. Jadi SMA di Solo itu udah 4 tahun. Nah ini nggak match nih data ini. Lucunya, ini paling lucu Mas, paling simulat ini ya. Tetap. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan, gitu ya, surat keterangan nomor 9149 garis miring D tahun 2019. 2019 suratnya. Yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney Australia tahun 2006. Loh. Jadi kenapa surat tahun 2019 dikeluarkan untuk mengesahkan yang tahun 2006? Gibran nggak salah. Dia mungkin pesannya ijazahnya asli, tapi dapatnya ijazahnya yang palsu. Ada sekarang namanya Sekber, Sekretariat Bersama, ya, untuk kemudian memadukan semua civil society, kekuatan-kekuatan sosial itu, dan kami juga menyatu ini sekarang. Tuntutannya jelas 2 plus 1, gitu. Yang pertama adalah adili Jokowi. Sudah betul. Gitu. Jadi kembali ke realnya. Ya, betul. Yang kedua, ya, makzulkan Bu Fafa atau makzulkan Gibran. Plus yang ketiga, copot Kapolri. Yang dicari itu ijazahnya Jokowi. Tapi yang ketemu ijazahnya Saroni. Tapi setidaknya kalau itu ijazah asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kerusuhan itu biasanya memiliki 2 wajah. Di permukaan kita melihat ada benturan, ada amarah yang menggumpal, kemudian ada korban. Tetapi di balik itu bisa saja ada sesuatu yang mungkin licik. Ada tirai yang dibentangkan, ada isu-isu yang sengaja disembunyikan. Dalam kasus kerusuhan kemarin, rasa-rasanya kita mendengar suara-suara yang kian menjauh. Adili Jokowi misalnya, makzulkan Bu Fafa misalnya, atau bahkan yang lebih terasa, betapa kita dalam sepekan ini lupa ada yang namanya Sylvester Matutina yang sudah inkrah persoalannya, yang sudah ditolak PK-nya, tapi kita tidak tahu apakah dia sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan atau tidak. Kita akan mencoba menguak persoalan ini dari Mas Roy Suryo. Mengapa saya tidak mendahului nama ini dengan siapa dia? Karena saya pikir saya tidak harus tidak harus kemudian menguraikannya. Anda tahu siapa Mas Roy Suryo. Saya mengatakan bertemu kembali Mas Roy. Ya, alhamdulillah. Mas Roy, kalau menurut penilaian Mas Roy, apakah kerusuhan kemarin dan kemudian kan gumpalan isunya sudah berubah sekarang itu kemudian meminggirkan isu-isu sebelumnya, Jokowi dan lain sebagainya. Isu soal adili Jokowi, kemudian juga makzulkan Gibran atau makzul Bu Fafa, itu tetap akan ada. Gitu. Contohnya kenapa? Ya, jadi ketika kita ngobrol nih, kemarin ada seorang namanya Pak Subhan, ya. Pak Subhan Palaha. Subhan Palaha itu kemudian sebenarnya dia mendaftarkannya sudah semenjak tanggal 29 Agustus ya. Nah, tapi kemudian baru terbuka karena kemudian diberitakan ya Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan itu bahwa nanti akan ada sidang pertama perdata tanggal 8 September di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan yang itu gugatannya cukup tinggi ya gitu sampai triliunan gitu ya. Ya, tapi baiknya Pak Subhan itu uang gugatan itu konon nanti akan dikembalikan itu memang untuk rakyat. Ini menggugat ijazah dari Gibran Rakabuming Raka Wapres ya yang itu tidak layak. Oke, kita nanti akan bicarakan itu di akhir. Kita kembali dulu ke soal tergesernya. Jadi itu ya. Jadi soal makzulkan Gibran itu nanti akan terkait dengan ijazah itu saya yakin pasti itu tidak akan tergeser. Yang kedua adalah soal adili Jokowi. Itu juga saya yakin tidak akan tergeser. Kenapa, Mas? Karena di tengah-tengah ini saya juga diajak juga. Ada sekarang namanya Sekber, Sekretariat Bersama.
ya untuk kemudian memadukan semua civil society, kekuatan-kekuatan sosial itu, dan kami juga menyatu ini sekarang. Kalau tadinya ada Forum Purnawirawan TNI, ya, yang kemudian memberikan surat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang ada 4 klausul itu, ya, diajukan ke DPR. Kemarin juga mengajukan surat lagi. Itu pun menjadi satu dengan teman-teman Sekber. Ya gitu. Jadi ada Pak Faisal Asegaf di situ, ada Jenderal Sunarko di situ, ada Pak Ugro di situ, ada kemudian saya, ada Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadila, tokoh-tokoh yang lain. Ya mungkin kalau dari sisi sebelah sana orang bilang orangnya itu lagi gitu. Memang, tapi ini kita bersatu sudah. Gitu loh. Jadi tidak ada yang terpisah-pisah. Kalau kemarin kan tampaknya ini kan sporadis. Ya kan, Purnawirawan sendiri, unsur TPU juga TPU sendiri, unsur akademisi sendiri. Ya, pada kasus ijazah, pada kasus buku Jokowi White Paper, kami memang sendiri. Kami memang tidak kemudian dikooptasi atau terlibat dengan yang lain-lain. Tapi kalau untuk visi yang sama, kita jadi satu. Ini Sekber ini penyatuan kekuatan atau penyatuan kekuatan plus ada penambahan beberapa penyatuan plus penambahan. Yang pertama apa aja? Ya, yang bergabung kemudian kan ada juga misalnya teman-teman dari para YouTuber yang kayak Refli Harun juga ada di situ. Kemudian ada teman-teman ya tadi disebutkan lah, meskipun tidak wakili TPU secara langsung gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya Bu Mary, kemudian ada juga teman Pak Rizal Fadilah tadi sudah saya sebut. Kemudian ada tokoh-tokoh dari TNI hampir semuanya gitu ya, yang purnawirawan kemarin ada di situ. Dan ini kami menyamakan visi supaya tidak ada perbedaan. Dan yang paling penting ini Mas, untuk diketahui juga oleh Pak Dilo, tuntutannya jelas 2 plus 1 gitu. Yang pertama adalah adili Jokowi. Sudah betul itu. Jadi kembali ke realnya. Ya, betul. Yang kedua, ya maksulkan Fufafa atau maksulkan Gibran. Plus yang ketiga, copot Kapolri. Soal pelaporan Mas Gibran. Ya. Jadi Pak Subhan. Ya. Jadi saya juga kenal siapa beliau, ya. Tapi saya mendukung penuh beliau. Dan kalau menurut ini saya tawarkan kalau Pak Subhan butuh data, saya banyak punya data. Kenapa saya banyak punya data? Dari dulu saya sudah cermati kelakuan daripada dia, ya gitu, si Fufafa ini. Bukan hanya soal Fufafa yang kita bisa bicarakan 99% itu firm, itu adalah dia. Tapi soal riwayat sekolahnya. Dia itu dari sekolahnya oke lah, kalau SD sama SMP itu kita nggak perlu perbincangkan, kan itu juga nggak jadi syarat. Masalahnya, syarat SMA itu menjadi syarat. Karena apa? Karena dalam undang-undang tentang presiden dan wakil presiden. Cuma sampai SMA kan? Iya, harus SMA. Dan itu yang menarik ternyata kalau kita lihat adalah banyak sekali berbagai catatan termasuk juga yang ada di Wiki, termasuk juga yang sempat didaftar ke KPU, termasuk juga sudah sempat dimuat di Antara, itu tidak sinkron. Dulu dikatakan dia langsung sekolah ketika SMP, langsung sekolah di yang namanya Orchard Secondary School, Singapura, ya gitu. Tapi tahunnya gelap, nggak jelas. Terus sempat juga, ini skenario pertama dulu. Dia kemudian masuk tahun berapa? Nah itu lulusnya kemudian munculnya ini tuh tahun berapa? Munculnya dalam tanda petik yang dikatakan masuk skenario itu? Skenario-nya ketika dia sudah mau jadi wali kota, masuk wali kota dulu, kemudian mau dicalonkan jadi wakil presiden. Nah kemudian dari situ, dari Singapura, kemudian dikatakan dia masuk ke MDIS, modern, dia masuk yang ke manajemen itu ya? Ya, bukan, ini yang di Singapura. Manajemen Development Institute of Singapore. Ya, gitu. Nah, kemudian dari situ, ini skenario pertama yang saya baca dan itu ada di situs Antara, ada juga di daftar KPU dan ada di Pemkot juga. Dia konon ngambil S2 di UTS, University Technology of Sydney. Dia dikatakan lulusnya 2010. Jadi masuk 2007, 2010. Nah, itu sempat berjalan. Sehingga dia sempat katanya waktu itu gelarnya yang di Singapura tuh Bachelor Business, BBUS. Sekarang berubah jadi BSc, terus sekarang terakhir nggak berani lagi ngantung. Nah, kemudian mulai dari pelan-pelan, mulai banyak orang bongkar. Loh, di UTS itu dia nggak lulus. Di UTS itu dia tidak pernah S2. Karena di UTS itu, dari University of Sydney itu dia hanya masuk program namanya INSERS. INSERS itu program kayak matrikulasi, Mas. Mau masuk perguruan tinggi, tapi kemudian lucunya dibalik. Jadi kemudian UTS-nya duluan, baru Singapura. Jadi ini memang harus dibongkar, harus diperiksa. Kalau ada perintah pengadilan yang kemudian membongkar, orang ini harus dibongkar. Karena kemudian terbongkar bahwa yang di UTS itu ternyata dia hanya program INSERS. Dan yang di Singapura itu kemudian
dia ijazahnya tiba-tiba dia tunjukkan ijazah dari Bradford. Bradford itu UK, Mas. United Kingdom. Padahal dia katanya itu UK itu kerjasamanya dengan MBIS. Nah, beberapa netizen kan canggih, Mas. Iya, betul. Dari Badan Intelijen. Ya, ini kan namanya dunia kan kata Omai udah sangat borderless gitu. Netizen mengatakan ijazahnya salah. Harusnya kalau dari MDIS dan Bradford, ijazahnya horizontal. Ada logo MDIS, ada logo Bradford. Dua. Yeah. Karena ini program yang memang dia nggak pernah kuliah di London. Lah yang dia tunjukkan itu ijazah yang dari Bradford, yang vertikal. Lah itu kalau orang itu kuliahnya di sono di UK gitu loh. Jadi kalau menurut orang-orang ya mungkin Gibran nggak salah. Dia mungkin pesannya ijazahnya asli, tapi dapatnya ijazahnya yang palsu lagi. Nah, dari situ orang bicara, wah ini ngaco nih. Nah, terus dikejar SMA-nya. Termasuk akhirnya dituntut oleh Pak Subhan ini. Dan banyak data, ternyata Gibran itu SMA-nya pun masih ada yang bilang, enggak, dia enggak di luar SMA-nya di Indonesia. Karena ada data juga dari beberapa orang yang mengaku dia bersekolah di SMA Santo Yosef. Solo. Ya, 2 tahun. Kemudian kelas 2 dipindah karena kalau diteruskan nggak lulus. Pindah ke SMK Kristen. Solo juga. 2 tahun lagi. Jadi SMA di Solo itu udah 4 tahun. Nah ini nggak match nih data ini. Kalau 4 tahun kemudian dengan dia masih sekolah lagi di Orchard Secondary School, ini jadi nggak lulus. Lucunya, ini paling lucu, Mas, paling simulat ini ya. Tetap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan, gitu ya, surat keterangan nomor 9149 garis miring D tahun 2019. 2019 suratnya. Yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS INSERT Sydney Australia tahun 2006. Loh. Jadi kenapa surat tahun 2019 dikeluarkan untuk mengesahkan yang tahun 2006? Dan yang lucunya itu di insert itu setara tamat SMK, sekolah menengah kejuruan. Ini kan lucu banget gitu. Kenapa sebuah perguruan tinggi kemudian disahkan setara dengan SMK? Kalau kemudian surat dari Dikti ini kemudian mengesahkan yang Orchard Secondary School, itu oke. Makanya Pak Subhan ini itu kan mengesahkan mana ijazah SMA-nya. Kalau dia tidak punya ijazah SMA, ya maka gugur dia otomatis. Pak Subhan ini sebagai seorang lawyer, ya artinya dia di sini dalam hak dia sebagai warga negara, sah-sah saja. Kalau nanti mau dikatakan dia nggak punya legal standing, kalau menurut saya punya. Ini kan Gibran ini kan pejabat publik kan? Iya betul. Nah, meskipun di Pak Subhan itu yang dikoreksi adalah karena ada aturan KPU dan juga undang-undang tentang capres dan cawapres itu yang menunjukkan syarat minimal seorang capres dan cawapres itu minimal SMA, SMK, madrasah aliyah atau madrasah aliyah atau sederajat. Tapi yang dikritik oleh Pak Subhan tidak ditulis kalau luar negeri. Nah, jadi kalaupun yang mau diakui itu yang Orchard Secondary School ini itu dicek. Dan Mas, Orchard Secondary School ini itu awalnya dari SMP. Sekolah itu. Jadi kan sistem di Singapura itu kan beda dengan di sini. Dia ada yang namanya elementary school. Ada pre-elementary school, ada nah, setelah itu dia secondary school. Nah, ketika secondary school itu dia 6 tahun. Apakah bisa seseorang tiba-tiba masuk kemudian menjadi secondary school itu, kemudian dia SMA-nya? Mana ijazahnya? Gitu loh. Kalau ijazahnya itu nggak ada dari Singapura itu, kenapa juga? Ini yang aneh, Bang. Kenapa tiba-tiba Dikti itu mengesahkan yang UTS, yang insert? Harusnya kan yang disahkan yang secondary school ini. Sebentar, kalau apa namanya, kalau proses ini sendiri, apakah itu normal atau sering dilakukan bukan Dikti ya, Dikdasmen tadi ya? Ya. Apakah sering Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah? Dikdasmen. Apakah itu sering apakah Dikdasmen memang punya kewenangan seperti itu atau sering melakukan itu atau ini bisa? Kalau saya karena kan kadang-kadang ada seseorang yang menempuh pendidikan di luar negeri kemudian ingin disetarakan. Dikdasmen karena dia pendidikan dasar dan menengah, jadi sampai dengan SMA. Ya, jadi ketika misalnya kita sekolah SMA-nya itu misalnya di London atau SMA-nya misalnya di Amerika atau di mana, terus ijazahnya disetarakan. Tapi kan publik harusnya melihat kenapa Dikdasmen menyetarakan yang pendidikan tingginya, yang insert diturunkan jadi SMK. Ya, dan yang menandatangan itu saya sebutkan aja Sekretaris Ditjen yaitu Dr. Sutanto SHMA.
Artinya, nah, enggak, saya nggak tahu. Yang penting beliau harus tanggung jawab gitu. Karena itu suratnya ada dan saya pegang surat itu. Artinya apa? Orang harus kemudian cermat gitu loh. Kalaupun itu kemudian yang dikatakan, oh kalau gitu yang disetarakan harusnya yang secondary school. Ayo mana suratnya yang secondary school? Kalau ternyata dia tidak ada juga, ya berarti harus gugur. Gitu loh. Iya, kalau yang dituntut oleh Pak Subhan sendiri apa? Itu. Jadi artinya dia tidak sah, tidak layak menjadi wapres karena tidak dia menempuh pendidikan di luar negeri. Dan di luar negeri itu, di luar syarat yang ada pada PKPU atau pada undang-undang yang mengatur soal ini, soal apa namanya, syarat untuk menjadi capres atau kemudian cawapres. Jadi saya kira sah sekali ya yang ada dituntut oleh Pak Subhan ini. Karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pasal 169 huruf R, junto pasal 13 PKPU ya, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 huruf R juga, berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, MA kejuruan atau sekolah lain yang sederajat. Nggak ada kata-kata luar negeri. Gitu. Kira-kira proses pengadilan yang melibatkan Pak Subhan ini akan berakhir seperti apa? Kalau boleh kita tahu. Ya, terus terang saya memang tidak bisa berharap banyak juga, Mas. Ini terus terang. Karena sebagaimana dari kasus-kasus ijazah palsu Jokowi itu kan akhirnya kan banyak yang kemudian diberhentikan di level NO, ya kan? NO itu apa? Net on favor class. Artinya diputus dengan pengadilan merasa tidak memiliki kewajiban. Kan banyak perdata dihentikan gitu. Jadi belum masuk pokok perkara udah diputus duluan. Nah, itu sama juga. Samakah dengan kata BPS kan? Iya sama karena dihentikan. Tapi setidaknya ini membuka wacana masyarakat. Masyarakat ngerti seberapa kualitasnya dari si Fufafa ini, si wakil presiden ini. Karena jelas betul dan pemilihan universitasnya ya, kalau kemudian itu dikatakan, ya tapi kan dia pernah diterima di MDAS. Apa? MDAS itu urutan ke-46, Mas. Dari 55 perguruan tinggi yang ada di Singapura. Jadi kalau mau diurutkan kan ya 10 terbawah ini gitu loh. Ngapain juga masuk situ gitu. Dan dia ketika masuk sana, itu dapat nilai lower. Hampir bawah. Karena dia dapat predikat itu second class, honor second division. Itu setara kalau IP itu 2, juga. Gitu loh. Karena apa? Karena di sana itu ada kelas-kelasnya urutannya. Kebetulan saya agak mengerti ini. Urutan paling tinggi itu adalah honor degrees of bachelor-nya itu adalah first class honors, ya itu 68% rata-rata itu dapat di sana. Ada second class honors, ya itu first division. Nah, si Fufafa ini masuk kepada second class honors, second division. Memang bukan yang terbawah. Yang terbawah ini adalah third class, third class honors. Gitu. Jadi kan artinya kan, udah. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya sih, Pak Subhan ini sudah membuka kotak Pandora. Biarkan nanti orang-orang yang kritis, orang yang tahu itu bisa tahu sebenarnya pendidikannya ini sah apa enggak, dan ini akan bisa menjadi amunisi yang sangat kuat untuk pernawiran prajurit TNI Polri. Lagi tambah klausulnya, bukan hanya 4, bukan hanya 5, tapi tambah klausul saya lagi 6. Apa satunya? Satunya ketika menjadi wapres, akun Instagram resminya dia itu melakukan follow terhadap akun judi online. Firm itu ya? Firm. Dia akui oleh Satpapres. Ada jawaban Satpapres yang mengatakan sudah kami unfollow. Udah gitu aja. Kan konyol banget. Pengakuan loh itu. Kecuali dia mengatakan tidak benar itu. Dan tidak hanya 1 akun judi online, 3. Memang dia menjawab Satpapres tuh. Itu akun itu berubah-ubah. Dulu nggak judi online, dulu game. Ya namanya juga orang wapres, gitu. Dan dia hanya memfollow sekitar 600-an akun. Ya korek dong gitu. Apalagi dia di follow oleh lebih dari jutaan akun kan, harusnya mengerti dan dia mengakui kalau itu sudah di-unfollow. Jadi moga-moga saja kan 4 yang dulu ada soal MK, soal kapabilitas, soal Fufafa, soal korupsi yang kemudian sempat indikasi korupsi oleh Mas Ubaidillah Badrun yang tambah pendidikan yang dilakukan Pak Subhan ini tambah 1 lagi. Jadi ini sebenarnya sudah pertanyaan saya terakhir nih, Mas. Pertanyaan saya terakhir. Apakah Mas percaya bahwa langkah beliau untuk menapaki karir politik itu datang genuine dari dalam atau ada dorongan-dorongan terutama dari sang ayah? Saya mungkin tidak boleh menjawab ini karena itu kan menebak isi hati orang. Ya, tetapi ya kita lihat saja. Saya hanya bisa membaca sesuai dengan menganalisis sesuai dengan pengetahuan saya soal telematika.
Kita buka saja video-video lama. Ya, video lama ketika Jokowi pertama kali jadi presiden 2014. Itu kan saya. Ya, itu kan ada video yang sangat viral tuh. Yang rambutnya masih acak-acakan itu si Gibran itu, dan dia mengatakan saya akan nanti dituduh anak haram atau apa gitu ya waktu itu kan. Saya itu sibuk kerja kok gitu lah gitu. Ya itulah, itu genuinnya dia itu. Ketika tiba-tiba ada political mensrea kalau misalnya niat buruk politik yang tidak kesampaian soal 3 periode yang tidak bisa dijalankan gara-gara Bu Mega kekeh betul menjaga itu, ya akhirnya dia jalankan politik ini ya, kemudian dia segala cara supaya bisa naik menjadi cawapres. Dan kalau sekali lagi, kalau kembali pada statement saya tadi, kalau Pak Prabowo nggak hati-hati ya, saya khawatir betul ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Koni ya Rahakundini itu benar adanya bisa terjadi. Benar. Ini Pak Prabowo itu kalau tidak hati-hati itu bisa nanti menjadi sasaran yang bergeser dari unjuk rasa gitu ya. Karena sebenarnya kita percaya penuh, kan kami juga percaya penuh bahwa Pak Presiden Pak Prabowo Subianto itu harus kita dorong, harus kita jaga ya supaya tidak digoyang. Apa yang Mas maksudkan dengan kalau tidak hati-hati? Kalau tidak hati-hati nanti arahnya akan ada kekuatan yang nanti bisa kemudian malah justru ini untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Kalau tidak hati-hati, artinya Pak Prabowo harus hati-hati. Harus hati-hati dan harus tegas. Dengan harus hati-hati. Harus hati-hati. Lebih konkret. Misalnya gini, ya udah nampak kemarin pada hari Minggu yang lalu, ya Pak Prabowo sudah sangat betul dengan mengundang unsur-unsur pimpinan partai. Oke. Ya kan, luar biasa. Bu Mega ada di situ. Ya betul. Ya itu kan udah pertemuan yang jarang banget ya. Betul. Ibas Yudhoyono ada di situ. Sebagai wakil dari CKS ya. Karena Mas Ahy-nya ini kan hebat. Mas Ahy-nya ditunjuk untuk mewakili Pak Prabowo untuk menjadi advance ketika ke Tiongkok. Ya, gitu. Kemudian ada Pak Ahmad Muzani, ketua MPR, ada juga Pak Surya Paloh, langsung ketua Nasdem. Kemudian ada Pak Bahlil, Golkar, ada Pak Muhaimin, ada Zulkifli Hasan, PKB, semua ada. Jadi artinya PKS pun diwakili oleh Sekjen, ya gitu, karena Presiden PKS lagi tidak di tempat. Artinya ini kan kekuatan penuh. Tapi apa yang aneh, Mas? Silakan, saya tidak terlalu. Nggak ada wakilnya. Pak Gibran. Nggak ada di situ. Iya. Ini kalau menurut saya luar biasa. Apakah ini Pak Prabowo tidak berkenan untuk menghadirkan atau beliau sendiri, artinya Pak Gibran kalaupun tidak berkenan, harusnya wakilnya itu tahu diri. Dia harusnya datang. Dia konon itu kan hanya berjarak nggak sampai 5 kilo dari Istana Negara. Dia lagi ada di Istana Wakil Presiden. Ya, di Kebon Sirih ya? Iya, lagi konon siangnya lagi menerima perwakilan ojol. Yang orang sebagian nyebut itu ojol-ojolan. Oh iya. Ya, kenapa saya bilang ojol-ojolan? Ya, karena ojol itu harusnya meskipun itu ada 4 ya, perusahaan ya, gitu. Ada Grab, ada Gojek, ada Maxim, ada InDrive ya, gitu. Tapi kan ada asosiasi mereka. Tapi yang diundang itu kan pribadi-pribadi. Yang tiba-tiba seorang driver ojol yang kemudian dia terkait, memang itu ojol, tapi dia pribadi yang terkait pada aplikator, kemudian diundang. Jadi kan dia nggak mewakili. Makanya kan kita dengar, Mas, ada protes dari organisasi-organisasi ojol, itu tidak mewakili kami. Apalagi mereka bukan representasi. Lihat bajunya, apalagi gitu kan. Ya, ini baru-baru ya. Ini sih sudah dibahas di teman-teman ya. Bajunya baru, sepatunya juga luar biasa gitu. Tanpa mengecek, kita hormatilah. Gitu. Ojol bisa beli kayak gitu. Tapi kan yang satu tidak mewakili organisasi ojol itu. Itu. Nah, kalau siang dia bisa bikin kayak gitu, kan sorenya apa sih susahnya? Si geser. Apalagi sesudahnya sudah maghrib dan tampak betul kemudian yang melakukan press conference itu bukan lagi si wakil presiden, tapi malah justru Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin, didampingi Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, didampingi Panglima TNI, ya, kemudian didampingi Kapolri, didampingi 3 kepala staf angkatan. Itu menyampaikan kondisi terkini perkembangan keamanan dan di Indonesia gitu. Jadi menurut saya ini ada satu yang harus diwaspadai. Sudah jelas kalau menurut saya saya tidak sampai dengan kata pengkhianatan tidak Tapi menurut saya ketidakkompakan ini nggak bagus. Ketidakkompakan antara presiden dan Wapres. Iya. Akan dipandang rakyat dengan sangat tidak bagus, dan ini nampak betul. Malah esok harinya si Wapres ini malah bikin kalau menurut saya sih mencontoh ayahnya dulu lah, gitu ya. Malah ojol bagi-bagi bunga kepada petugas. Ya maksudnya bagus. Tapi sekarang kita dipikir, bunga dari siapa? Gitu.
itu biaya yang tidak murah itu ya. Dulu lebih norak lagi kalau dulu. Kalau zaman dulu karangan bunga. Dulu kan sering itu tiba-tiba ada karangan bunga sampai beratus-ratus dan tidak dibayar. Kan sering banget kan kasihan kan. Florisnya kan UMKM-nya itu ya. Kasihan. Nah, jadi dari sini Mas, saya jadi teringat ya pembicaraan dari Prof Koni. Ratu Rahakundini. Ya, Bapak ada pembagian 2 tahun itu. Ya, meskipun saya bukan seorang analis politik, itulah yang saya maksudkan. Pak Prabowo harus hati-hati. Karena memang aturannya, kalau presiden mangkat atau berhalangan tetap, ya, maka yang menggantikan adalah wakil. Nah, apakah kita rela, gitu loh, dipimpin oleh seorang wakil presiden dengan kualifikasi segitu, gitu loh, gitu. Sudah jelas Purnawirawan Prajurit TNI Polri. Ya, mungkin rela Mas, karena kan dia terpilih itu oleh 50-an sekian. Terpilih itu sebenarnya tanda tanya besar. Kenapa saya bilang tanda tanya besar? Ini juga masih ada tanda tanyanya. Beberapa waktu yang lalu saya ke KPU, ya, karena kami memenangkan ya dari koalisi inilah ya, bukan yang sekber, tapi yang koalisi sipil gabungan dari teman-teman ITB, KAPAK, UI, kemudian UNAIR, UGM saya, ya, kemudian kami datang itu waktu itu kan kita waktu itu mengkritik keras soal Sirekap, sistem informasi rekapitulasi. Dan kami bertanyakan, dasarnya angka 58%, 26%, dan 16% itu dari mana? Dan ternyata itu bisa dijelaskan. Kita menang dari KIP, dari Komisi Informasi Pusat. Bahwa artinya kita menang itu apa? KPU harus membuka itu. KPU challenge. Banding lagi sampai kasasi, sampai inkrah. Kita dapat perintah dari KIP ya untuk KPU membuka itu. Apa yang dilakukan KPU? KPU tidak membuka itu. Kan jahat banget. Padahal artinya bahkan kemudian tidak mematuhi hasil putusan ya. Hukum itu. Itu hukum. Kemudian yang terjadi adalah saya sendiri yang datang ke KPU ya sekitar sebulan yang lalu ya membawa putusan itu ya, dan itu dijanjikan pun sesuai dengan persetujuan dari KPU. Silakan datang hari Senin jam 10 pagi bla 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 bla. Saya datang jam 10 pagi. Kita tunggu sampai jam 12 siang Mas. Saya tunggu karena nggak datang-datang. Akhirnya saya rekam itu petugas yang ada di sana. Mereka ternyata tidak bisa menyajikan data-data itu. Dan mereka hanya bisa menyajikan data dari tingkat nasional. Padahal yang kami minta itu data-data per TPS. Harus ada Mas. Iya, ini republik, bukan negeri Wakanda. Gitu. Artinya sebetulnya bahkan lembaga-lembaga dalam tanda petik tentunya kenegaraan pun sudah dirasuki sikap-sikap untuk tidak mematuhi putusan hukum. Betul. Dan sudah dirasuki untuk memberikan penutupan atau pengkaburan itu. Dan yang paling baru Mas, baru saya bicarakan di podcast ini. Tanggal 21 Agustus kemarin, KPU itu mengeluarkan putusan internal KPU. Mereka membuat data tentang persyaratan presiden dan wakil presiden 2014, 2019 dan selanjutnya itu menjadi data pribadi yang dikecualikan untuk tidak dibuka. Keputusan dari KPU. Iya, itu kan konyol. Nggak boleh. Sebentar. Ya. Keputusan KPU untuk dirinya sendiri, untuk tapi menutup hak yang sudah jelas. Hak akses publik. Jadi ini harus undang-undang bukan? Betul. Ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya ikut nyusunnya juga. Memang ada pengecualian di pasal 17 ya huruf H bahwa data-data pribadi itu tidak dibuka. Kenapa makin lama kemudian aparat-aparat kenegaraan makin konyol kan? Pertama makin konyol, kedua sikap-sikapnya juga makin makin jadi, tidak elegan ya. Saya teruskan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik meskipun ada pasal 17 yang dikecualikan. Ada pasal 18-nya di ayat 2. Ketika dia sudah jadi pejabat publik itu harus dibuka. Berarti keputusan dari KPU untuk menutup diri itu jelas melanggar undang-undang. Ini harus dibongkar gitu loh. Dan itu tertutupi juga oleh urusan-urusan sekarang ini ya. Iya, jadi itu kan saya tahu itu maksudnya untuk menutup akses kami terhadap data-data pendidikan dari Joko Widodo ya selaku presiden 2014 yang terpilih untuk menutupi data-data dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wapres 2024. Ini konyol sekali. Jadi ini kalau nggak hati-hati buat saya adalah karena ini ada di pemerintahnya Pak Prabowo, maka Pak Prabowo bisa kemudian nanti dianggap yang kemudian turut mengerti atau turut melakukan atau turut menyetujui kejadian-kejadian. Sama persis seperti ketika kami bertiga plus sekarang jadi 12 ya. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, RRT lah, Roy Resmond Tifa plus
9 yang lain jadi 12. Itu kemudian dilaporkan, dan kalau itu misalnya terjadi lagi ya kriminalisasi kayak yang sempat dialami oleh Gus Nur sama Menteri Mulyana, itu orang akan tetap menganggap itu terjadi di masa pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi kalau ini saya maksud Pak Prabowo harus hati-hati. Ya, aparatnya harus juga mengerti bahwa mereka harus benar-benar benar ya dalam bersikap. Makanya kan saya jawab juga ketika kemarin kami di BAP, kami diperiksa, itu kan saya tunjukkan contoh bagaimana kami itu harus menjawab dengan benar gitu loh. Artinya gini, kalau saksi itu hanya melihat apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kan. Jadi ketika saya ditanya soal apa pendapat Anda tentang podcast misalnya sebelah ya, podcastnya Pak Abraham Samad, podcastnya Sentana ya, atau podcastnya Diskursus, ya saya nggak jawab. Ada nggak saya di situ? Kalau saya nggak ada di situ, itu saya nggak boleh jawab. Karena dari 37 link itu hanya ada sebagian yang ada saya, itu hanya ada 5. Dan ya nih langsung nyambung lagi dengan seseorang yang tadi sudah Mas sebut. Di antara 5 itu 2 ada yang namanya Sylvester Matutina. Yang dia ikut bersaksi, bahkan dia menjadi orang yang melapor, ikut menjadi saksi pelapor. Saya bilang ini harus dicopot, ini harus digugurkan pertanyaan ini. Karena Sylvester tidak berhak ada di situ. Dia itu terpidana yang harusnya ada di dalam penjara, ya gitu. Ketika dia ada, berarti kan dia harusnya tidak ada di situ. Betul. Ketika dia ada di situ salah. Dan perkembangan terakhir menarik ini Mas, karena tadi ditanyakan dia dibuka. Jaksa Agung, ya Pak Burhanuddin, itu kan Pak ST Burhanuddin, itu kan kemarin sudah menyampaikan, saudara Sylvester harus dieksekusi. Sudah. Jadi clear kan? Artinya kalau sampai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan itu, berarti kan ada sesuatu, ada pembangkangan. Dan hari ini ketika kita ngobrol, saya memang belum dapat update. Siang hari tadi, memang kelompok dari tim pembela aktivis dan akademisi itu melakukan pertanyaan sekaligus mengirimkan surat kepada Pak Kajari, Kajari Jakarta Selatan, ya, untuk segera menjalankan perintah dari Pak Jaksa Agung. Iya, jadi jelas betul itu jelas-jelas bukan orang yang taat kepada hukum. Bahkan kemarin mencoba mengajukan PK. Iya betul. Dia ditolak. Ya ditolak, harus ditolak lah. Dia nggak datang. Terus dia dengan surat dari dokter, ya. Tapi saya appreciate kepada Pak Ketut kalau nggak salah, hakim yang memutus itu, ya. Kenapa? Dokternya nggak jelas siapa, suratnya juga nggak jelas tulisannya apa, ya, gitu. Penyakitnya apa juga nggak jelas. Kan kalau orang sakit itu kan jelas betul, misalnya dokternya dari rumah sakit apa, nama dokternya jelas, sakitnya apa saudara Sylvester itu, ya, sedemikian parahnya sehingga tidak bisa hadir, kecuali dia pakai tapi kan itu kan juga sandiwara kayak gitu kan dulu juga pernah terjadi, masih kan nggak? Yang pakai Fortuner kemudian ada benjol bakpao, udah bebas ya. Nah itu ya, artinya itu pun masih ada contohnya gitu loh, masih ada. Kalau ini kan nggak ada, hanya selembar surat yang nggak jelas gitu kan. Paling tidak yang bakpao itu sudah berusaha lah ya. Udah berusaha. Namanya juga usaha lah. Udah berusaha sedikit Fortuner lah, ya kan. Meskipun saya waktu itu juga sempat ditanya, kebetulan saya itu sebagai penasehat ya organisasi Fortuner juga, ID Fortuner ya. Jadi waktu itu kan sempat ditanya juga ya, kalau yang orang yang benjol kiri, kenapa yang pecah tuh kaca sebelah kanan? Itu kan lucu juga. Ya kan nggak mungkin kemudian orang duduk di belakang kemudian pecahnya gini kan nggak mungkin. Kalau kecuali kalau benjolnya kanan itu kena, dan kaca Fortuner tuh canggih banget, kuat banget lah mobil itu. Kenapa Fortuner? Ya memang tidak sekuat Rantis tadi ya. Tapi kalau Fortuner itu kan ya masa cuman nabrak yang di seputaran Permata Hijau. Kasihan udah kita akhirnya aja yang soal itu. Apa katakan saja target-target terukur yang mungkin akan dievaluasi, entah itu mingguan, entah itu bulanan, dari sekber ini. Ya, tiap minggu kami berkumpul. Saya nggak perlu sebutkan harinya ya, gitu jam-jamnya. Nanti orang pada ngumpul. Nah, gitu. Tapi artinya kita fokus pada 3 tuntutan tadi, 2+1, 2+1. Apa tadi? Adili Jokowi, ya, menghasilkan Gibran atau Bupafa, dan copot Kapolri. Itu fokus kami itu. Kenapa? Supaya tidak belok perjuangan ini. Gitu. Jangan sampai kemudian memang betul yang dikejar adik-adik itu kan ini yang dikejar. Jadi ini. Artinya itu sudah betul mereka mengejar karena ini sudah melenceng. Tapi kan artinya harus kemudian dikembalikan kepada fokusnya. Nah, ini kan sebenarnya trias politika. Oh ya. Ya, tapi kan trias politika yang
kemudian sekarang terjadi. Yang hidup di Indonesia lah, yang hidup di Indonesia, hidup kan? Di Konoha lah, jangan di Indonesia. Kita mencintai Indonesia. Legislatif, pencuri. Jadi orang-orang yang menguasai legislatif itu ternyata pencuri. Kemudian eksekutif, yudikatif. Ini trias koruptika, bukan politika. Nah, ini memang harus dikejar. Tetapi kan kita tahu eksekutif yang pernah berkuasa. Kalau trias politika kan Montesquieu ya. Iya. Ini siapa ini? Montesquieu. Ya, ini siapa nih trias politika? Adalah pokoknya, ya kan gitu. Inilah yang terjadi, dan artinya oke, silahkan fokus juga ke kejar ini. Dan kemarin kan sudah ada tuh satirnya kan, Mas. Ketika teman-teman mengejar soal undang-undang perampasan aset, kadang nggak disahkan, langsung mereka merampas aset. Iya. Dan meskipun kita menceritakan ini dengan getir sebetulnya. Getir dan itu sebenarnya jangan sampai terjadi lagi. Gitu. Dan karena apa? Karena termasuk beberapa barang pribadi yang harusnya tidak diambil kan diambil. Tapi yang menarik ada, Mas. Betul. Yang itu sekarang juga viral di mana-mana. Yang kemarin saya katakan ketika kami bedah buku. Yang dicari itu ijazahnya Jokowi. Tapi yang ketemu ijazahnya Saroni. dan angka-angkanya juga menyedihkan kan. 68 untuk 12 mata kuliah mata pelajaran itu kan. Tapi setidaknya kalau itu ijazah asli. Iya kan? Nah, kalau yang sedang dicari itu kan enggak jelas gitu. Jadi artinya sekitar bersama itu mengembalikan tuntutan masyarakat itu untuk supaya kembali ke ranahnya. Jadi meskipun ada thief yang banyak, tapi kan tetap kalau orang menyebutnya geng Solo itu, itu kan harus kemudian dikejar. Apalagi saya sekali lagi sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh saudara Subhan Palar itu, untuk melakukan gugatan. Nanti ada banyak, nanti bisa kita dorong dengan data-data lain yang luar biasa. Ini salah satu agenda kita yang harus kita perbincangkan sekarang. Ya. Tapi sebelum itu saya ingin bicara juga soal kan Mas Roy kemarin dan kawan-kawan menerbitkan buku Jokowi's White Paper. Mohon maaf, saya memang tidak bisa sampai menunjukkan bukunya sekarang, karena habis sold out untuk cetakan pertama. Dan berapa mencetak pertama ini? 3.000? Iya, itu habis. Dan kemudian nanti akan ada 2.000 lagi, yang itu kami tanda tangani. Saya sudah tanda tangan di lembarnya. Dan itu nanti akan diedarkan minggu depan per tanggal 7 atau 8 Saya September. Pesan. Iya, terima kasih. Ya gitu. Jadi artinya banyak banget yang kami harus mohon maaf. Karena apa? Kenapa habis? Karena sebagian kemarin ada sekitar ratusan eksemplar itu dipesan oleh diaspora kita di luar negeri. Ya, dan akhirnya itu harus kita kirim kan. Karena itu supaya mereka bersiap untuk nanti pada saat United Nations General Assembly gitu. Jadi mereka September. Nah, ini kan bulan ini. Jadi akhirnya bulan ini. Jadi mereka mau membawa itu untuk kemudian kalau ada pertanyaan, meskipun kami juga sampaikan, versi digitalnya ada kok. Mereka tetap ingin dalam bentuk ini. Dan itu harga ya, Mas. Itu sama atau bahkan lebih mahal dari untuk negara-negara tertentu, lebih mahal dari bukunya. Bukunya kan 250.000 sama 500.000. Iya, pasti itu. Mungkin 500 ya? Iya, sama. Itu bahkan ada yang kemarin ongkos kirimnya lebih dari 800.000. Saya pernah ngirim kain ke Bosnia itu waktu itu udah 10. Betul, ini karena 3 kilo beratnya buku ini. Untuk yang eksekutif editionnya, untuk yang luxe edition. Jadi tapi alhamdulillah Mas saya ingin ngobrolin buku ini ya. Sebetulnya apa isinya? Gini. Apakah kejadian-kejadian terakhir? Enggak. Buku ini kami susun dengan sangat-sangat detail. Ya, sangat-sangat detail, sangat-sangat rinci dan faktual. Faktual itu apa? Dalam buku ini banyak sekali foto-foto. Yang foto-foto itu berdasarkan kejadian aslinya. Ada linknya. Dan link itu kalau misalnya dalam versi digital nanti diklik hidup. Dia hidup itu artinya dia nyambung ke apakah itu situsnya, apakah itu filmnya. Buku ini diawali jadi buku ini 700 halaman, sekitar 7 halaman. Diawali dengan tulisan saya untuk abstraknya, sekitar 50 halaman. Itu menceritakan awal mulanya kenapa orang membicarakan soal ijazah. Jadi itu peristiwanya tahun 2013. Ketika waktu itu ada seminar di Universitas Islam Indonesia, Jogja. Dimoderatori oleh Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof. Mahfud MD, ada Buya Syafi'i Ma'arif, ada Jokowi. Mereka lagi memperbincangkan seminarnya juga memimpin dengan hati. Iseng-iseng sebenarnya Mbak Rosi tanya, IPK bapak-bapak ini berapa sih? Gitu. Yang pantas berapa IPK untuk memimpin Indonesia? Nah, Buya Syafi'i Ma'arif nggak menjawab. Nggak usah lah saya gitu. Nah, Pak Mahfud, Prof. Mahfud menjawab, IPK beliau 3,8. Ya memang IP untuk
untuk master dan untuk ini kan harus mendekati 4. Jokowi menjawab IP-nya kurang dari 2. Nah, kemudian karena S1 ya. Ya, kemudian menjadi pertanyaan dari masyarakat kan. Loh, kok bisa IP segitu kok bisa lulus sih? Karena nggak mungkin IP segitu tuh lulus, Mas. Kalau IP-nya memang segitu, dia nggak akan naik kelas dari sarjana muda ke sarjana. Sebentar, ketika menjawab itu tuh ada guyonan atau enggak gitu kan? atau enggak? Karena itu serius. Itu sempat ditanyakan oleh Mbak Rosi. Ini serius loh Pak, ini serius. Dan itu di kampus, Mas. Dalam suasana ilmiah. Dan jawaban itu tidak diralat sampai bertahun-tahun sampai dengan sekarang. Artinya ya udah, itu jawaban yang bisa kita anggap benar. Dan itu dikonfirmasi ketika gelar perkara di Barreskrim. Ketika kemarin ada KHS ya, itu yang ditunjukkan oleh Pak Juandini selaku Ditpidum. IPK-nya dia untuk yang sarjana muda memang 2, sekian. Ya itu sebenarnya benar gitu loh. Mungkin waktu itu menjawabnya lupa 2 kurang, tapi ya ada 2. Tapi artinya 2, pun tidak layak gitu loh. Jadi itu harusnya. Nah, buku itu kami awali dengan itu. Kemudian ada cerita-cerita soal cintaku di kampus biru, film kampus biru, sama sikap UGM yang akhir-akhir ini sudah sangat berubah. Ketika kemudian seorang dosen penulis naskah cintaku di kampus biru, Pak Asadi sini kan, mau merayakan ulang tahunnya di UGM, kami ingin merayakan 80 tahun beliau tanggal 3 Juli yang lalu, ditolak. Padahal dia tuh yang mengharumkan UGM sebagai kampus biru. Gara-gara memang panitia agak-agak nakal ya. Nakal sih enggak lah, kreatif. Pakai judul Kampus Biru Menolak Ayah. Oh, itu dua judul. Judul novelnya Bang Adi yang tahun 84, Cintaku di Kampus Biru, dan Cintaku di Kampus Biru digabung. Nggak boleh. Dan waktu itu kemudian panitia konon udah bilang udah deh nggak usah pakai backdrop gitu. Nggak boleh teman. Loh, gimana sih ini? Dan itu yang kami alami juga, Mas. Ketika kami soft launching buku itu di UC, ya University Club UGM pada tanggal 18 Agustus. Mas, sebentar. Sementara untuk pada saat generasi saya itu tahun 90-an, yang namanya UGM tuh paling demokratis, paling gila tuh. Kita iri lah zaman-zaman itu. Sebagai ketua Korps mahasiswa, ketua 1 Korps mahasiswa Komaku waktu itu, ya memang di bawah senat ya. Kalau senat lebih tinggi, senat kan levelnya fakultas. Ya, saya levelnya jurusan. Ya, itu saya ngalami bikin acara, bikin kegiatan di UGM tuh gampang banget, gitu loh. Dan artinya kampus sangat makanya kan Bang Adi kayak gini deh, NKKBKK tuh seolah tidak berlaku di UGM. Betul. Apalagi zaman rektor UGM itu Pak Kusnadi Harja Sumantri, rektor zaman saya. Iya, betul. Ya, zaman saya kuliah itu kan rektornya Pak Kusnadi. Dan saya ngalami betul ketika waktu itu saya KKN ya di Desa Mojoroto, Mojogedang di Karanganyar. Saya balik ke UGM dan waktu itu ada kegiatan juga buku KKN saya, yaitu saya mampir ke rektorat, saya tanda tangankan langsung itu tanpa janjian dengan Pak Rektor, ya Pak. Bisa. Beliau dan dia mengenal betul karena kan kami aktivis ya, gitu. Dia mengenal betul, KKN tanda tangan. Hebat banget kan? Itu sekarang barusan beberapa hari yang lalu, ketika Dr. Tifa, Dr. Rismon datang ke UGM, jangankan rektor yang terima, yang ketemu tuh 15 satpam. Jagoan nggak boleh naik. Itu kan, aduh, ini saya bisa bayangkan degradasi lah. Iya, peristiwa yang dialami oleh Pak Azadi Siregar. Nah, buku ini menuliskan itu. Kemudian menuliskan soal ijazah. Ya, bagaimana penelitian kami soal ijazah. Mulai dari error level analysis, soal perbandingan antara foto yang ada, kemudian perbandingan antara skripsi, ya, skripsinya tidak ditandatangani, artinya tidak sah. Skripsi itu tidak ada lembar pengujiannya, dan terakhir konyolnya kan dijawab oleh podcast rektor dan staf-staf kemarin itu dengan sangat, menurut saya maaf ya, sangat abal-abal, sangat konyol. UGM sebagai sebuah universitas besar yang sudah berusia puluhan tahun, berdiri 19 Desember 49, kenapa menyelenggarakan podcast itu? Kalau tidak salah itu ini pertama ya? Apa? Universitas pertama ya? Enggak, bukan yang pertama. Kalah dengan UI ya, gitu. Atau kalau dilihat dari tahun dari Belanda ya kalah sama Technische Hogeschool. Ya, itu ya. Tapi artinya UGM tuh punya sumber daya, punya sumber dana, punya sumber data. Harusnya ketika menampilkan podcast panjang 34 menit itu ada data yang kuat. Datanya keluar, pluk canggih. Bahkan ahlinya misalnya tampilkan, ini data ini perbandingan. Nggak ada satupun, sebiji pun nggak ada yang ditampilkan dengan alasan itu kami melindungi undang-undang keterbukaan informasi publik dan ini termasuk data pribadi. Aduh, sekelas UGM kok nggak paham.
bahwa Jokowi itu adalah presiden. Presiden itu pejabat publik. Dan UGM adalah badan publik yang harus menampilkan data publik itu kepada masyarakat. Jadi wajar kalau kemudian masyarakat malah bertanya-tanya, ini gimana sih? Kok malah turun kelas kayak gini? Jadi itu yang kami ungkap juga di dalam buku itu, ya. Jadi ini kritikan dari orang dalam, Mas. Saya Dr. Rismond, Dr. Tifa, itu kan bukan orang luar. S1, S2 kami semuanya di UGM ya. Ya, jadi artinya kan ya kita mengkritik introspeksi lah kepada UGM. Bahkan terakhir dalam buku ini juga di bab 3-nya dituliskan oleh Dr. Tifa tentang apa yang dia sebut bagaimana behavioral neuroscience ya. Jadi tentang ilmu untuk menyelidiki bagaimana wajah orang itu bisa menjadi data yang bisa dibaca. Jadi ini sebenarnya kayak pengetahuan orang bisa membaca mikro ekspresi, tapi ini ilmiah banget. Jadi ada yang kemudian bisa kita scan dari wajah si pemilik ijazah yang kita ragukan itu ketika dia menjawab, misalnya ketika dia ditanya oleh wartawan, dia menjawab, oh ya tahun 2017 itu kan dia jelas betul dia bersama dengan orang nama Pak Kasmujo. Dia bilang ke Pak Kasmujo itu dosen pembimbing, meskipun bukan, dia nggak bilang dia pembimbing skripsi, tapi dia bilang berkat bimbingan Pak Kasmujo di jurusan teknologi kayu, jurusan teknologi kayunya aja salah, yang ada itu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya lupa berapa kali bolak-balik itu galak sekali. Itu kan mengindikasikan Pak Kasmujo itu kan dosen pembimbing skripsi. Dan di buku ini dibuka juga videonya Pak Kasmujo ketika ketemu dengan Pak Rismond. Pak Kasmujo menolak kalau dia bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi dan bukan dosen pembimbingnya Pak Akademik. Kalau saya perhatikan dengan kata lain sebetulnya buku ini adalah semacam apa? Kumpulan apa yang kemudian dicari digali dari masing-masing itu. Betul. Jadi buku ini pure ilmiah. Penelitian kami selama sekian bulan, sekian tahun ini. Karena ini kan sebenarnya sudah kami mulai semenjak beberapa tahun yang lalu gitu ya. Cuman memang kami benar-benar mendesak itu ketika ada postingan dari Dian Sandi Utama, kader Partai Gajah itu ya, Partai PSI, Partai Gajah, partai nggak punya ijazah itu. Itu pada tanggal 1 April itu, yang dia mengatakan kalau ini loh ijazah yang asli. Nah, karena dia bilang ijazah asli dan itu postingan pertama dia, postingan pertama ijazah itu berwarna asli, itu yang kami teliti. Makanya Dr. Rismond kemudian mengajukan berbagai penelitian, termasuk penelitian soal bagaimana cap dari fakultas itu tidak kemudian menempel ke pas fotonya Jokowi. Ada di situ. Jelas. Kemudian Dr. Tifa jelas banget membaca bagaimana ekspresi dari Jokowi ketika bilang soal ketika dia sudah terbongkar Pak Kasmujo menolak itu, kan jelek banget itu ekspresinya. Dan dia ditanya wartawan, dia bilang, "Ya memang Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik." Nah, itu dibaca oleh Dr. Tifa dengan riset ilmiahnya apa wajah yang ada. Dan kemudian ketika Dr. Tifa itu menceritakan soal bagian dari otak, ya, bagian dari korteks ya. Ada yang namanya prefrontal cortex, ada yang kemudian namanya yang ada di belakang sentrumnya, kemudian yang ada di tengah belakang. Nah, itu berbeda. Pengetahuan yang dihafalkan sama pengetahuan yang asli itu beda. Ketika dia mengatakan, ketika Jokowi mengatakan dosen pembimbing saya sambil merem, mengingat ya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Kasmujo. Nah, Profesor Insinyur Ahmad Sumitro, ya. Nah, itu kelihatan kalau sebenarnya itu tidak real, gitu. Nah, itu ada ilmunya. Itulah yang ada dalam buku ini. Jadi kalau begitu bisa saya katakan bahwa buku ini sama sekali berbeda dengan buku Pak Bambang Tri. Oh, beda ya. Gini. Mungkin orang bisa mengatakan, ya, dengan segala hormat, Pak Bambang Tri itu menulis dengan teknik wartawan, nulis tanpa referensi, tanpa link, tanpa bukti. Kalau di sini, semua yang kami tulis itu ada linknya. Semua yang kami tulis ada referensinya. Semua yang kami tulis itu bahkan ada buktinya, dan fotonya adalah foto aktual masing-masing. Jadi termasuk foto ketika peristiwa seminar di tahun 2013, foto ketika kami bertiga diterima oleh UGM secara resmi tanggal 15 April, dihadapkan dengan tidak ada data di situ. Foto ketika TPUA mengajukan laporan pertama kali ke Barreskrim, ya. Ada juga foto ketika Joko Widodo melaporkan kami, ya, di Barreskrim juga. Enggak di Polda Metro Jaya, tapi loketnya terbaca layan masa kehilangan. Laporan kehilangan. Ya mungkin kehilangan malunya atau kehilangan jati dirinya, saya nggak ngerti ya. Gitu.
Tapi pokoknya itu melaporkan itu gitu. Pelaporan atas masing-masing, atas Mas Roy, atas Dr. Tifa, atas semualah. Ya, respon. Ada yang 12. Itu sebetulnya ada blessing in disguise di sana, menyatukan semua. Ya, boleh itu dikatakan. Dan itu sebenarnya untuk juga masyarakat. Karena sebenarnya kalau dari 12 itu kan ada 3 klaster sebenarnya. Satu klaster peneliti, ya RRT itu, ya Roy, Respon, Tifa. Klaster kedua adalah klaster ulama. Ada Pak Rizal Fadilah, ada Bu Kurnia Triroyani, ada kemudian Mas Rustam, itu ada. Effendi, ya. Kemudian ada juga klaster media. Pak Abraham Samad pun masuk media. Ya, Sentana juga. Kemudian ada Mas Ian, ya dari Langkah Update, ada juga dari Babe Haldo itu ya gitu yang itu. Jadi artinya kami itu sekarang menjadi satu keluarga besar, ya gitu. Yang kami semuanya punya satu rasa, satu jiwa, satu karsa gitu ya. Untuk dan kami memang saling berkomunikasi gitu ya. Kalau misalnya ada yang dilaporkan dan tidak hanya 12 loh Mas. Sekarang ada juga beberapa yang dipanggil juga gitu. Kemarin tapi sebelum peristiwa kerusuhan itu. Ya, memang dengan adanya kerusuhan, ya memang ini ada sedikit tertunda gitu. Tapi kami pun siap dan kami terus tidak ada berhenti ya. Ada nanti launching buku sudah ya. Ini kan sudah launching buku. Sudah ada soft launching di UGM. Yang itu berusaha diganggu dengan sedemikian rupa, ada listrik yang dimatikan lah, ada ruangannya suruh pindah lah, tapi kami tegar. Kemudian kita ke grand launching kemarin, ya itu juga kami sengaja, kalau itu kami sengaja satir, kami matikan. Jadi sebelum dimatikan kami matikan listriknya, kami pakai lilin gitu ya. Sekaligus kita berdoa atas wafatnya Afan Kurniawan waktu itu ya gitu, karena itu di tengah-tengah peristiwa itu. Dan ketika kemarin kami bedah buku, nah ini bedah buku lucu, difasilitasi juga oleh Rela Agama. Rela Agama itu adalah relawan alumni UGM. Jadi sebenarnya alhamdulillah lah. UGM sudah mulai ada orang-orang yang sadar dan tahu kemudian melihat kami ini. Rela Agama ini resmi semacam iluninya UI. Resmi banget nggak? Karena yang resmi adalah Kagama. Kagama ya betul, Kagama ya. Tapi nggak apa-apa, ya kan tidak ada larangan untuk membuat organisasi-organisasi. Saya pikir Kagama juga mungkin tidak bisa kita salahkan. Mungkin pakai juga. Kagama sebenarnya ada beberapa unsur dari Kagama yang membantu kami. Iya betul. Ada Kagama Cirebon ya, yang itu sudah jelas. Kagama Jogja waktu itu ya, ketika tanggal 15 April itu juga mendukung gitu. Meskipun mereka kemarin pada saat soft launching sempat juga datang menungguin kami dan wait and see gitu ya, belum bersikap. Tapi kalau Kagama pusat saya kira masih belum ya gitu kan. Ya kita tahu lah gitu apa yang terjadi. Ya nggak enak lah gitu ya. Rikuh lah, pakai pasti ada. Tapi artinya semua ini bergerak untuk mencapai atau tidak ada putus-putusnya. Terima kasih sekali. Siap, Mas. Ya. Kita ingin ngobrol lebih lama, tapi waktunya. Oh masih panjang Mas nanti. Nanti lain waktu kita akan bicarakan kalau Pak Subhan nanti misalnya di NU atau apa. Langkahnya apa? Sobat Mandilog, jangan biarkan kerusuhan jadi tirai yang menutupi pertanyaan pokok di Republik ini. Soal kejujuran seorang mantan presiden, legalitas seorang wakil, dan kasus-kasus hukum yang belum tuntas. Nelson Mandela pernah mengingatkan, jika parlemen dan pemerintah tidak takut kepada rakyatnya, maka demokrasi sudah mati sebelum waktunya. Thomas Jefferson menambahkan, ketika rakyat menjadi apatis, penguasa akan menjadi serigala. Kebebasan hanya terjaga bila rakyat selalu waspada. Dan mari jujur, bangsa ini bukan sedang kekurangan informasi. Kita dibanjiri berita setiap detik. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk menolak pengalihan isu, menolak hidup dalam sandiwara yang diproduksi elit. Bila kita diam, maka kita bukan hanya korban kerusuhan, tapi juga pelayan setia dari kebohongan itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Louis. Terima kasih.